Shalom. Shalom. Ada berapa banyak yang bersuka cita sore hari ini? Boleh lambai-lambaikan tangan yang bersuka cita. Boleh berikan sorak-sorai yang terdahsyat buat Tuhan kita. Amin. Saya melihat wajah-wajah orang-orang yang dikasihi Tuhan dengan luar biasa. Amin. Semua merasakan kasih setia Tuhan. Ada nggak di tempat ini yang tidak pernah merasakan kasih setia Tuhan? Tidak ada ya. Pasti semuanya setiap hari selalu merasakan kasih setia Tuhan. Kita bisa bangun pagi, bangun tidur, kita bisa bernafas. Itu adalah salah satu bentuk kasih Tuhan yang paling simpel dalam hidup kita. Boleh saya undang bangkit berdiri, yang ada di sini, yang ada di rumah. Bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai buat kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita mau merayakan kasih Tuhan, kita mau merayakan kebaikan Tuhan. Kita mau bersorak-sorai buat kasih Tuhan, bersorak-sorai buat cintanya Tuhan dalam hidup kita. Hey! Bersama-sama untuk Tuhan kita yang hebat. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan penuh kasih. Mari sama-sama kita nyatakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, sekali lagi, Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Bagi Tuhan, angkat suaramu, nyanyikan. Ku angkat suaramu, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Tepuk tangan yang lebih dahsyat buat Tuhan kita. Sama-sama mari nyatakan kebaikan Tuhan. Hey, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah haleluya, kami bersorak bagimu. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Mari satukan hati bersama. Hey, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Mari katakan, bersuka ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Sama-sama mari angkat suara bagi Tuhan, katakan, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan kita. Hey, terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik dan setia. Sebab kasih setiamu tak pernah habis buat setiap kami, Yesus. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Amin. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Sekali lagi mari sama-sama angkat suaramu bagi Tuhan. Hey, ku angkat suaramu, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu,
Siapa yang merasakan kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan? Boleh bagikan kasih itu buat kanan kiri. Kasih salam tos yang terbaik. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Allah mengasihimu lebih dan lebih lagi. Lebih lagi kita mau bersorak-sorai. Sebab kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Sebab setia Tuhan tidak pernah berakhir bagi saudara dan saya. Hey! Haleluya! Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Sekali lagi baik kudus, katakan kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Semua bersama-sama, cintaku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Hey! Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Sekali lagi baik kudus, katakan kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, dengan bersukacita sama-sama nyatakan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Hey! Lagi tepuk tangan bagi Tuhan, karena kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan bagi setiap kita, buat setiap kasih-Nya yang ajaib. Hey! Sama-sama nyatakan, dengan sukacita ku kan menari. Amin. Dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Baik kudus, biarkan suara bersama. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji-Mu. Ku naikkan pujian. Sekali lagi baik kudus, sama-sama katakan Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Lebih lagi, sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Jemaat Bait Kudus yang dikasihi Tuhan. Kasih Allah tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Bahkan tanpa kita meminta pun, Allah sudah lebih dulu mengasihi kita dengan luar biasa. Dan saatnya kita mengambil satu keputusan untuk memilih bagian yang terbaik dalam hidup kita. Membalas kasih Tuhan itu dengan mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kami mau memilih bagian yang terbaik ini Tuhan. Memilih mengasihi-Mu seumur hidup kami, Yesus.
bersama kita nyatakan. Ku ingin selalu dekat mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Amin. Lebih lagi mari kita bersama-sama nyatakan kerinduan kita untuk lebih dekat. Ku ingin selalu dekat dengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik,
Ajar setiap kami Tuhan berkenan di hatimu, berkenan di hadapanmu, membalas kasih setiamu. Ajar setiap kami Bapa hidup layak di hadapanmu, selalu menyenangkan hatimu. Itu kerinduan kami, selalu mendekat kepadamu, selalu berendam dalam hadiratmu, selalu bersekutu denganmu, selalu ada dalam naungan kasih-Mu. Kerinduan kami Yesus Tuhan, lebih-lebih dekat lagi padamu, lebih-lebih dekat lagi padamu Yesus. Haleluya, haleluya. Kau terbaik, kau terindah, kau termanis Tuhan. Kau paling setia, kau paling terbaik dalam hidup kami. Kami bersujud menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu, mengagungkan kasih setia-Mu. Haleluya Yesus. Dan kami memilih bagian yang terbaik dalam hidup kami Yesus. Kami mau membawa hati kami mau membawa hidup kami di hadapan-Mu sebagai persembahan terbaik Tuhan. Haleluya. Ku membawa hatiku hanya Engkau di hidup. Satu nama yang terindah, satu nama yang terbaik. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah Tuhan bersembah. Hanya satu nama bagi Yesusku. Amin.
percaya penyembahan kami menjadi doa yang berbau harum, menyenangkan hatimu Tuhan, dari hati yang penuh mengasihi Engkau, dari hati yang mengandalkan-Mu Tuhan. Kami ada hari ini di rumah-Mu Tuhan, itu karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Lawat kami satu persatu, jamaah kami satu persatu. Setiap yang rindu untuk terus mendengar firman Tuhan, dan kami bersama menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Lawatlah kami Tuhan. Peristiwa 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah bangkit bagi kami. Yesus yang memberikan pengharapan di dalam kami. Yesus yang memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengingat lagi peristiwa itu. Hari ini kami mendapatkan kekuatan yang baru dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan, penyembahan yang berarti bagi Tuhan, dan damai sejahtera dari Tuhan melimpah atas kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita yang percaya bersama katakan amin, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Anda merasa hadirat Tuhan turun di tempat ini, amin. Puji Tuhan, ya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah kesalehan yang dikehendaki Tuhan. Mengapa saya menekankan kesalehan yang dikehendaki Tuhan? Karena kesalehan itu wujud dari cinta kita kepada Tuhan, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Tidak bisa kesalehan kita ganti dengan ritual agama kita. Bisa jadi ritual ibadah itu hanya kamuflase. Terlihat baik, terlihat menyenangkan, tapi itu hanya ritual agama. Yang Tuhan butuhkan dari kita semua itu adalah kesalehan. Yang Tuhan inginkan dari kita itu adalah kesalehan. Sehingga kesalehan itu diwujudkan dalam hidup kita, terus menerus dalam hidup kita. Diwujudkan dengan kita mendengar firman Tuhan, dengan kita menyembah, memuji nama Tuhan, dengan kita kata-kata iman yang sudah kita dengar, itu bentuk kesalehan-kesalehan hidup kita. Tidak bisa kita saling menghakimi, oh kamu tidak saleh, kamu persembahan pujianmu tidak mungkin diterima Tuhan, siapa kamu? Jangan kita menghakimi satu dengan yang lain. Mari kita memberikan kehidupan dengan penuh kesalehan kepada Tuhan. Itu sebagai wujud kecintaan, kesetiaan kita untuk Tuhan, ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ada banyak kali kita tertipu dengan penampilan orang. Ada banyak kita tertipu dengan cara orang berbicara, cara orang menyampaikan firman Tuhan, sehingga tipuan itu menjadi alat untuk iblis bekerja. Anda-anda yang di depan, yang suka melayani Tuhan, jangan sampai kita tertipu dengan bentuk ritual agama yang seperti ini. Tetapi yang utama dari segala utama itu adalah hidup saleh. Hidup yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hidup yang kita bawa ke dalam Tuhan. Nah, hari ini kita akan mengupas kesalehan hidup yang tentunya saya percaya kita pulang dengan hidup baru, hidup yang diperbarui, hidup yang lebih saleh
Kata saleh itu jarang didengar oleh orang Kristen. Kata saleh cenderung untuk didengar orang-orang kita dari Muslim. Tapi kata saleh itu sebenarnya suatu kata yang dalam, melebihi dari ritual-ritual apapun dalam hidup kita. Jati diri kita, hidup kita. Kita harus punya kesalehan dalam hidup. Saya percaya kalau kita kesalehan, kita bisa jaga kehidupan kita. Kita mungkin yang tampil, saya yang tampil, suka berkhotbah, ya. Saya harus menjaga kesalehan hidup saya. Hidup saya harus jaga sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan menjadi batu sandungan. Ya, keluarga saya juga, anak dan istri, harus saya tekankan kesalehan hidup kita. Masalah nanti ada anugerah, masalah nanti ada kemuliaan, masalah nanti ada kesembuhan, masalah nanti kita bisa bersukacita melihat mujizat-mujizat dalam Tuhan, itu buah dari hidup kesalehan kita. Ya, kita membaca Matius pasal 6 ayat 1 sampai 16. Kita akan perhatikan Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya membaca sendiri ayat 1, ayat 2 kita bersama-sama membaca dengan Mbak Wiwit, ya. Kita baca ayat 3 lanjut sampai ayat yang ke-16. Saya baca pertama kali, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. 2, 3. Jadi bagaimana? Janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ayat 4, 2, 3. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 6, 2, 3. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. 2, 3. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. 2, 3. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 2, 3. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ayat terakhir, 16, 2, 3. Dan apabila kamu berpuasa,
Janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi saya lupa bahwa kesalehan itu menuntun kita setiap hari, setiap saat, bahwa hidupku tuh harus saleh. Ya, puji Tuhan. Pembacaan kita 3 perikop, hal memberi sedekah, hal berdoa, hal berpuasa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang pengikut Yesus, tentunya kita menyembah Yesus. Kalau menjadi pengikut Islam, tentunya kita berpegang kepada 1, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji. Tetapi kalau kita sebagai pengikut orang-orang Yahudi, nah orang-orang Yahudi itu melakukan bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Sekali lagi, kalau kita menjadi pengikut Muslim, harus bersyahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Tetapi kalau orang-orang pengikut Yahudi, ya, mereka harus bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Jadi ada kesamaan dari syarat-syarat syarat Islam, ada puasa, Yahudi juga ada puasa. Waktu itu Tuhan Yesus ada di kerumunan orang-orang. Dia ingin ngerti, semua orang tahu, Yesus membuat air di Kana, Tuhan Yesus juga mengusir orang-orang yang kena kerasukan setan di Gadara. Pokoknya yang Tuhan Yesus lakukan tidak pada umumnya orang-orang melihat, ya, kuasa mujizat Tuhan. Jadi Yesus ditempatkan sebagai nabi besar. Di Alkitab ada nabi kecil, nabi besar. Ya, saya mendapat pelajaran waktu sekolah Alkitab, ada nabi besar, nabi kecil. Dan Yesus ditempatkan di nabi-nabi besar. Nabi besar itu diantaranya Hosea, Amos, Mika, Yesaya, Yeremia. Ketika Yesus ditempatkan di nabi-nabi besar, Yesus sendiri mengatakan bahwa dia berkata kepada kita pada ayat beberapa, ayat 2 contohnya. Mari baca Mbak Bibit, ayat 2, pasal 6 ayat 2. Matius 6 ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi ada kata-kata aku berkata kepadamu. Lompat lagi pada hal berdoa, dikatakan pada ayat yang ke-5, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu. Lanjut pada ayat yang ke-16, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu. Ini menunjukkan bahwa kalau kita menjadi pengikut Yesus berbeda dari orang-orang Yahudi yang mereka percaya kepada bersedekah, berdoa, berpuasa, atau mungkin agama yang kemudian lahir 600 tahun kemudian, mereka berpegang syahadat, sholat, zakat, puasa maupun haji. Sebagai pengikut Yesus, percaya kepada Kristus Yesus itu adalah Tuhan. Ini bentuk dari kepercayaan setelah nanti Yesus sampai disalib. Jadi bentuk mulai percaya, mulai meyakinkan banyak orang bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan.
Yesus itu Tuhan. Katakan Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Dalam kehendaknya, dalam pengajaran firman-Nya, dalam ucapan-ucapan, Yesus itu Tuhan. Beda dengan orang-orang Yahudi. Apalagi beda dengan orang-orang beragama Muslim, ya. Mereka mengajarkan syahadat la ilaha illallah, la Tuhanna Muhammadar Rasulullah, ya. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Dikatakan syahadat, sholat, zakat, puasa. Tapi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus mengkritik beberapa orang-orang yang mereka bersedekah, berdoa, berpuasa. Untuk apa Tuhan mengkritik? Mereka tidak disertakan hidupnya mereka dengan kesalehan. Jadi Tuhan Yesus mengkritik. Tuhan Yesus mengajar. Yang diajar ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, ya. Yesus mengkritik begitu keras, ya. Kalau kita lihat hal sedekah, ya, kalau kamu memberi, jangan ada, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh lihat. Hal berdoa, kalau kamu berdoa jangan ada di jalan-jalan, kalau di mana supaya dilihat orang. Kalau berpuasa, ya harus di kamar, tidak boleh di mana-mana. Artinya kalau kita berpuasa jangan sedang mengekspos, ini loh aku sedang berpuasa. Yesus mengkritik mereka dengan kata-kata yang cukup keras bagi mereka. Karena kita yakin bahwa Yesus itu bukan sekedar nabi, dia Tuhan. Dia mengkritik kehidupan rohani, kehidupan mereka, sehingga mereka ditekankan oleh Tuhan, kamu melakukan semua itu bukan dengan dasar kesalehan, bukan, tapi hanya di dasar hanya ritual agama, bukan berdasar kesalehan, tapi berdasar ritual agama. Kalau ritual agama banyak kali membuat kita terkesima. Orang punya karunia, ndak taunya homoseks. Orang punya karunia, ndak taunya ada istri lain, ada suami lain, ada kebiasaan-kebiasaan lain. Yang itu tidak boleh, harus kita keras, harus kita keras dengan orang-orang yang seperti itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari itu semua kita belajar dari firman Tuhan. Sebab setiap firman Tuhan, nah ini, setiap firman Tuhan mengandung spirit atau semangat. Ya. Kalau kita mendengar firman Tuhan mengandung spirit, semangat. Atau mengandung egois kita. Mengandung naristik, pujian yang berlebihan bagi kita. Kalau kita berdoa tidak perlu orang lain, tak peduli apa kamu. Ya. Mengandung juga xenobis, istilah untuk orang yang merasa lebih unggul dari orang lain. Aku melakukan ini lebih dari orang lain loh. Tuhan mengkritik seperti itu. Dan yang terakhir, eksibisionis, artinya suka pamer atau mengekspos hidup kita. Nah, itu Tuhan yang kritik. Maka Tuhan menghendaki kesalehan hidup. Jemaat PGBI Bait Kudus juga harus mengutamakan kesalehan hidup. Yang setuju katakan, kalau kita punya saleh, hidup saleh, diberkati Tuhan pasti. Setuju? Setuju? Kalau kita punya hidup, punya kesalehan, wanita punya kesalehan wanita adalah menutup aurat, kesalehan wanita itu adalah tunduk kepada suami, kesalahan wanita itu adalah tutur katanya yang manis. Dan suami melihat itu semua membuat keluarga itu menjadi suatu hal yang indah di dalam Tuhan. Apalagi kita menjadi pengikut-pengikut Yesus yang mengedepankan kasih. Kalau agama Yahudi mengedepankan bersedekah, berdoa, dan berpuasa,
Kalau agama Muslim, syahadat, sholat, zakat, dan puasa, serta naik haji. Tetapi kalau kita menekankannya pada satu perkara, mari kita baca Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37. Kita baca semua, untuk semua kita baca semua. 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasih. Katakan kasih. Sekali lagi katakan kasih. Kasih itu luar biasa. Bukan sekedar berpuasa, berdoa, bersyahadat. Kasih. Jadi kalau menjadi pengikut Yesus, harus utamanya kesalehan dan kasih. Yang percaya katakan amin. Harus utama punya kesalehan. Saya sebagai seorang pemimpin rohani, saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya sebagai seorang ayah, saya harus punya kehidupan kesalehan yang semakin baik. Semakin baik, karena kesalehan itu menuntut kita untuk semakin baik. Semakin baik. Kalau kasih karunia enggak, kasih karunia menerima hari ini, oh puji Tuhan. Tapi kalau kesalehan hidup kita menuntun setiap hari, setiap saat kita hidup dalam tuntunan Tuhan, kita banyak baca firman Tuhan, Tuhan berbicara, oh puji Tuhan, Tuhan berbicara, dan hidup kita menjadi saleh lagi, saleh lagi, saleh lagi. Dan kalau kita seperti itu, Tuhan yang disenangkan. Yang itu juga kan, Tuhan yang disenangkan, bukan manusia. Apalah artinya kita menyenangkan manusia? Kalau menyenangkan manusia, kembali kita kepada ritual lagi. Bukan berarti ibadah yang diatur dengan tertib, dengan baik, dengan pujian penyembahan baik, tidak perlu. Tapi person pribadi yang melayani, memainkan musik itu harus punya kesalehan. Harus punya. Kalau kita punya kesalehan yang benar-benar dalam Kristus, saya percaya hidup kita diperbaharui dari hari ke hari, dan kasih Kristus pastinya menjadi milik kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, hari-hari ini hari-hari yang cukup berat bagi kita, berjalan dalam kondisi ekonomi, berjalan dalam kondisi dunia media yang luar biasa bebas, yang berjalan dengan kondisi-kondisi. Kalau kita tidak jaga hidup dalam kesalehan, pasti jatuh. Pasti jatuh. Kalau kita tidak menjaga kesalehan, kalau kita mungkin yang perempuan sudah remaja, masa kenalan, masa berpacaran, di jemaat kita ada anak ya, di rumahnya pasang CCTV 21 kamera untuk lihat kalau dia boleh pacaran tempat itu, tapi papanya pakai HP dipantau. Dan ketika papanya pakai HP, mamanya tidak lihat HP, terjadilah itu, kemudian dilaporkan ke mamanya, wah sudah perang kok, atau yudo gitu. Karena dari itu, makanya sekarang kalau kamu pergi kemana, kalau udah ditemani papa, mama, atau mama papa, jadi mamanya teman lakinya ngajak, ayo kita pergi makan-makan sana, ya papa mamanya melu. Itu demi untuk kesalehan itu. Papa mamanya melu, enggak, kemudian kita pergi, berapa? Kurang uang, papanya rogok, nih kasih 5.000, enggak cukup Pak. Kasih mungkin untuk kebutuhan hidup yang cukup, tapi di luar itu demi proses untuk membawa anaknya berkenan di hadapan. Betapa sulitnya sekarang untuk membawa anak berkenan di hadapan Tuhan. Betapa sulitnya. Sudah digawangi, sudah dikasih tahu, sudah dihati-hati, sudah
banyak hal lah, nasihat-nasihat, tapi namanya dengan kehidupan yang sekarang serba bebas, di luar kehendak, di luar sepengetahuan kita, anak melakukan sesuatu, mempengaruhi anak sehingga akhirnya anak itu merasa kalau sudah bahkan melakukan hubungan seks, ya anak itu sudah merasa tidak berarti, tidak berharga, akhirnya dia bisa salah langkah. Ujung-ujungnya kesulitan yang luar biasa. Itu perlu kesalehan hidup bagi kita. Yang setuju katakan? Di sini juga. Yang setuju katakan? Amin. Kita belajar ya, menata hidup, menata percaya kepada Kristus, apalagi kasih. Kasih itu hukumnya gampang. Untuk kita mendengar, untuk kita praktekkan, tetapi kesalehan itu butuh komitmen, butuh bukan hanya komitmen, butuh untuk continue setiap hari, setiap saat menjaga hidup kita semakin saleh di dalam Tuhan. Kalau Tuhan semakin membawa hidup kita semakin saleh di hadapan Tuhan, pasti Tuhan memberikan mujizat pertolongan bagi Tuhan. Siapa yang tidak percaya mujizat, siapa yang tidak mengakui ada mujizat, saya ini loh contoh orang yang pertama kali berkata kepada engkau, saya inilah yang merasakan bahwa mujizat di dalam Kristus masih ada. Yang setuju katakan? Saya pernah beberapa tahun yang lalu tidak bisa melayani, tidak bisa apa. Tapi dengan kehidupan, mungkin dari itu Tuhan berbicara bagi saya, kamu harus semakin sungguh-sungguh. Aku sudah melayani Tuhan, kurang sungguh-sungguhnya gimana Tuhan? Ya di matanya Tuhan, Tuhan membentuk saya supaya aku semakin hidup benar dalam Tuhan. Ya saya ikutin. Pada satu titik Tuhan membalikkan keadaan. Jadi jangan kita melihat kesulitan hidup itu bahwa aku seperti ini terus. Katakan bersama, pada suatu titik. Ayo katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Pada suatu titik Tuhan merubah kehidupan kita. Tuhan mengangkat hidup kita. Dan Tuhan memberikan sukacita, kelegaan. Baik untuk mengangkat hidup kita, bukan untuk kita sendiri. Anak-anak kita, kemudian mengangkat keberadaan kita, ya, mengangkat semua hidup kita. Karena kita di dalam jalan pimpinannya Tuhan, bukan pimpinannya manusia. Dalam kehendaknya Tuhan, bukan kehendaknya manusia. Orang yang hidup kesalehan dan mengejar untuk hidup saleh, pasti punya seperti ini. Kita baca bersama 2 Korintus 5 ayat 20. 2 Korintus 5 ayat 20. Mari Mbak Wiwi baca untuk kita. 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ya, mulai ayat 4, pasal 6 ayat 4. Sebaliknya dalam segala hal, perhatikan, pasal 6 ayat 4. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran. Jadi pelayan Tuhan itu penuh kesabaran dalam penderitaan, dalam kesesakan, dalam kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dalam kesusahan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Jadi berpuasa di sini Paulus memakai kebiasaan orang-orang Yahudi untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Kebiasaan orang-orang kita kalau berpuasa itu selalu untuk pamer, ya. Kita baca di dalam Yesaya pasal 58. Yesaya 58. Mari Mbak Wiwit baca Yesaya 58. Sebentar, Yesaya 58.
kesalehan yang palsu. Nah, orang-orang berpuasa kita pada umumnya mereka melakukan hanya kesalehan palsu. Coba baca ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua sampai ayat 3. 2, 3. Baca bersama-sama. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu, bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada umat keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allah. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap tahtanya. Ini adalah suatu bentuk ritual yang sungguh-sungguh orang mau mencari Tuhan, mencari kehadiran Tuhan. Itu sebuah ritual ibadah, tetapi mereka tidak melakukannya dengan penuh kesungguhan, kesalehan kepada Tuhan. Sampai akhirnya mereka berpuasa. Sungguh kami berpuasa sambil berbantah dan berkelahi. Puasa tapi kok masih mukanya, mulutnya masih suka bertemperamen yang tidak baik. Itu puasa yang seperti apa? Bukan puasa yang seperti maksudnya Tuhan. Dan Paulus melakukan puasa dengan sungguh-sungguh. Mungkin hari ini ada yang sedang berpuasa dengan Tuhan, merasakan kasih karunia Tuhan, dan merasakan Tuhan begitu baik sehingga aku ingin hidup lebih saleh kepada Tuhan dengan berpuasa, bersyukur kepada Tuhan. Ada yang berpuasa Senin Kemis, orang Jawa mengikuti puasa kita mengikuti orang Jawa, bagus itu puasa Senin Kemis. Kalau sebentar lagi ada puasa, ya kalau bisa kita mau mengikuti, ya bukan puasa ikut-ikutan, bukan puasa mengikuti syariat agama, puasa mendekatkan diri, puasa membuat kita semakin saleh di hadapan Tuhan, dan Tuhan pastinya menyenangi kita. Karena ya firman Tuhan terakhir kita buka dalam Mazmur 51 ayat 16 dan 17. Mazmur 61 ayat 16 dan 17. Saya baca, lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorak memberi keadilanmu. Ya Tuhan, bukanlah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepada Tuhan. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Bayangkan kita memberi korban tapi Tuhan tidak menyukai. Korban sembelihan kepada Allah ialah apa saudara? Korban sembelihan, ayat selanjutnya 19, 1, 2, 3. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, remuk dan tidak kau pandang hina, ya Allah. Inilah korban, atau istilahnya hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Korban itu kan pastinya tidak menyenangkan bagi kita. Kita beri bagi Tuhan, tapi untuk membawa hidup kita saleh, ya. Jadi jangan kita hanya sebatas pintar melayani, tapi tidak menjaga hidup kita. Jangan kita hanya sekedar menjadi worship leader, menjadi sesuatu yang bagus kalau pelayanan, tapi kurang diikuti kesalehan kita. Saya percaya, saya rindu hatinya Tuhan ada di dekat kita. Kalau kita mau hidup saleh, hidup yang sungguh-sungguh kepada, ingat hidup saleh itu adalah kehendak daripada Tuhan. Dan kalau itu kehendak dari Tuhan, kita ikuti. Dan kalau kita ikuti, kita hidup di dalamnya sukacita. Kalaupun berpuasa, bukan puasa yang menjadi sesuatu untuk dipamerkan, bukan berpuasa yang tujuannya untuk sesuatu yang kita mungkin bisa menunjukkan aku sedang berpuasa, tidak, tetapi hidup penuh kesalehan. Dan saya tutup, kesimpulannya itu adalah hiduplah saleh. Kalau kita hidup saleh, Tuhan dipermuliakan, Tuhan diagungkan, nama Tuhan pasti dipermuliakan dengan jemaat
KB Bait Kudus yang hidupnya semakin saleh. Yang setuju katakan? Yang setuju katakan? Hidupnya semakin dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Mari kita ambil sikap hidup kita bawa dalam Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan lagi kepadamu untuk hidup yang benar dalam Tuhan, untuk hidup yang sesuai apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjaya untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Wanita saja. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjaya untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Pria naikkan pujian, wanita berdoa. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan. Amin. Tuhan, bentuklah hati. Mari kita berdiri bersama. Amin. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan semua, katakan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Taruh tangan di dada. Tuhan, aku mau menyenangkan hatimu. Berkenan bagi Engkau. Hidup selalu saleh bagi Tuhan. Dalam keadaan kondisi dunia yang seperti ini, mustahil untuk hidup saleh. Tapi tetap percaya, kalau kita hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, mau menjaga kesalehan, engkau pasti bisa hidup saleh. Senangkan hati Tuhan,
menyenangkan bagi Tuhan, itulah kerinduan kita. Kurabalaba shigeraba kalaba kalaba. Kina mala 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 mala. Kina mala 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 mayo. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Aku menyerahkan hidupku Tuhan. Bola 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 bola. Kita mala 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 mala. Kita boleh kita mala 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 mala. Kita mala mala mala. Kekudusan Tuhan melawan, kekudusan Tuhan melawan. Kita mala 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 mala. Kekudusan, kekudusan Tuhan melawan. Kita mala 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 mala. Kita mala mala mala. Mari kita katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Salah satu untuk kita bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup rumah tangga kita. Kalau dari Bapak, hiduplah penuh kesalehan, maka masih mengalir kepada istri, kepada anak-anak. Jangan kita takut hanya untuk anak-anak. Tunjukkan bahwa hidup kita itu saleh sebagai pengikut Yesus yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Suka berpuasa, suka merendahkan dalam Tuhan, menyerahkan semua kehidupan kita ke dalam Tuhan. Pasti nanti akan diikuti oleh suami, oleh istri, oleh anak-anak kita, pasti akan diikuti. Saya ingin berdoa bagi suami-suami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, diberkati engkau hai suami-suami, hidup kudus, menyenangkan bagi Tuhan, dan pasti anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Anak cucu orang-orang yang takut akan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kalau hari ini kami mungkin tidak bisa hidup saleh, tapi setidaknya kami mau ingin hidup saleh. Menjaga kesalehan rohani, menjaga kesalehan hidup ini supaya kami percaya iman kami bukan bergantung kepada orang lain supaya ditunjukkan, tetapi iman kami bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Masing-masing berdoa, bersyukur. Nah sekarang, setelah kita mau menyatakan hidup saleh, siapa yang percaya kita percaya bahwa ada mujizat di dalam Tuhan. Sekira bakal sembah Dia. Kenakara bakal sekira bakal mujizat Tuhan terjadi. Mujizat Tuhan terjadi. Mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan terjadi. Keajaiban Tuhan pasti terjadi Tuhan. Kirabalaba shekaraba kalaba 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 shekaraba kalaba oraba baba 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 kalaba shekaraba kirabalaba shekaraba kalaba. Siapa yang membutuhkan untuk didoakan, yang sakit, yang lemah, kita percaya ketika kita serahkan kepada tangan Tuhan, pasti Tuhan bertindak. Siapa yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi, mungkin kesulitan rumah tangga kita, ayo kita bukan mengangkat tangan untuk manusia, tapi kita mengangkat tangan untuk Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Kenaka sekena kora mora mora, kenama sekena kora mora mora, kinara lama lama senamo. Saudara yang sedang mengalami kesulitan, angkat tangan bagi Tuhan. Jangan kita melihat orang lain. Kita semua pejamkan mata kita. Tuhan, lawat umat-Mu. Lawat umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Kesulitan apapun, masalah apapun, Tuhan selesaikan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan selesaikan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan. Berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Nyata terjadi, nyata terjadi, nyata terjadi. Mari kita angkat kedua tangan, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu hal saja, kami hari ini mau belajar hidup saleh dalam Tuhan. Dituntun oleh Tuhan, bukan kami menutup-nutupi, bukan kami liturgi itu hanya menutup-nutupi aib kami, menutup-nutupi kesulitan kami, menutup-nutupi kekurangan kami, tetapi mau hidup saleh sebagai pengikut Yesus. Hidup yang benar-benar sungguh-sungguh dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan hidup. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami percaya kami pulang membawa jawaban dari Tuhan. Amin. Membawa sukacita di dalam Tuhan. Amin. Membawa kemenangan dan membawa kegirangan dalam Amin. Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan kekuatan kita, Tuhan memberikan kemampuan untuk setiap kita. Yang percaya bersama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan yang terbaik. Saya akan ambilkan satu ayat untuk mendasari persembahan kita hari ini. Dari 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita persiapkan hati, kita mau bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam nama surga, terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh mempersiapkan persembahan yang terbaik. Apa yang mau kami persembahkan? Ini adalah bukti kasih nyata-Mu bagi setiap kami. Dengan Engkau senantiasa mencurahkan berkat setiap kami. Dunia boleh berkata tahun ini tahun yang gelap. Tapi kami berani berkata di dalam nama Yesus, tahun ini tahun yang penuh dengan terang bagi setiap kami. Tahun ini tahun yang penuh dengan mukjizat bagi setiap kami. Dan kami rindu mempersembahkan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Engkau melihat setiap hati yang
yang sungguh-sungguh tergerak dan rindu memberikan yang terbaik buat Engkau. Apa yang kami persembahkan ini Tuhan, kiranya bisa terpakai untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, untuk melebarkan sayap kerajaan-Mu. Kau berkati setiap pribadi yang memberikan persembahan ini. Kau juga berkati hamba-Mu yang mengelola persembahan ini Tuhan. Engkau berkati dengan hikmat, Engkau berkati dengan hati yang sungguh-sungguh mengelola persembahan ini menjadi satu berkat yang luar biasa, menjangkau jiwa-jiwa, menjadi berkat bagi Bait Kudus dan bagi orang sekitarnya. Kami bisa memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan, dan di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami selalu mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita pujikan. Kita diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Amin. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Tuhan, kita selesai ibadah kita dengan satu keyakinan Tuhan bersama dengan kita. Amin. Jangan takut kondisi keadaan apapun kita hadapi. Kita menjadi pejuang-pejuang, petarung-petarung yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ada yang mulai dari nol, ada yang sudah di tengah-tengah, lanjutkan hidup kita. Tetap bersama dengan Tuhan, pasti luar biasa hidup. Amin. Ayo kita katakan, berdiri bersama. Bersama dengan Tuhan, pasti luar biasa hidup kita. Yuk, katakan kiri kanan kita. Yuk, bersama dengan Tuhan, hidup kita luar biasa. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Kami hampir 2 jam ada di tempat ini. Yes. Bersyukur, memberikan waktu hari Sabat buat Engkau. Karena Tuhan memberkati waktu persekutuan kami, waktu kami dengan Tuhan. Hati yang tulus, hati yang untuk Tuhan kami memberi. Dan Tuhan pasti memberkati kami. Langkah-langkah kami diberkati. Hari-hari kami pastinya diberkati Tuhan. Ada kesulitan, ada tantangan apapun kami akan hadapi. Bersama Tuhan pasti kami akan bisa. Bersama Tuhan pasti ada jalan keluar. Amin. Mari angkat tangan kita. Tuhan ampuni kalau mereka sudah berbuat dosa, kesalahan. Tuhan kuduskan kembali. Dan hiduplah dalam kesalehan, sungguh-sungguh saleh dalam Tuhan. Hidup menjadi berkat buat suami, istri, anak-anak. Hidup menjadi berkat buat lebih besar lagi bangsa dan negara kami. Berkati kehidupan kami supaya kami terus di dalam Tuhan, kasih karunia Tuhan menyertai kami. Terimalah berkat dalam anugerah kasih karunia dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Terima kasih.